Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan sahabat kisah kasih jurusan. Kembali lagi di UAM Official bersama saya Miss Ama. Hari ini kita akan live streaming bersama Mr. Hamdi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Seperti yang sudah kami jadwalkan sebelumnya, minggu ini kita akan membahas kisah kasih jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mas Hamdi sendiri atau Mr. Hamdi lulusan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus peraih LPDP Santri dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, berhubung Mr. Hamdinya sudah ada, nanti saya mungkin memanggilnya dengan Mas Hamdi. Jadi saya langsung gabungkan biar mempersingkat waktu dan teman-teman langsung belajar dari Mas Hamdi. Ya, Assalamualaikum Mas Hamdi. iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya kedengeran ya Pak? Kedengeran jelas kok. Ya, siap. Ya. Mas Hamdi, tadi saya sudah memperkenalkan sedikit tentang Mas Hamdi sebelum Mas Hamdi bergabung. Apakah mau perkenalan secara pribadi dulu? Eh, Kayaknya apa ya? Nanti sambil jalan aja sih Mbak. Oh Hmm, gitu. ya, Baik. Jadi langsung tanya jawab aja ya. ya boleh boleh. Nanti Boleh. sambil menjawab pertanyaan yang pertama, saya coba kenalin juga. Saya coba kenalin diri juga gitu. Baik. Nah, jadi Mas Hamdi untuk pertanyaan yang pertama, jadi sebagai pengenalan jurusan IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, itu apakah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu Mas Hamdi sudah memilih sesuai dengan niat, minat, bakat, dan kesukaan Mas, terutama latar belakang Mas di pesantren atau di waktu pelajar seperti itu? Oke, ya terima kasih Mbak Ma atas kesempatan ini diberikan dan tim dari UAM Official ya sudah mengundang saya. Suatu kehormatan saya bisa berbagi sharing dengan teman-teman di sini. Uh, Ya, saya sedikit sebelum menjawab pertanyaan Mbak, saya coba sedikit memperkenalkan diri. Uh, saya Hamdi Putra Ahmad, biasa dipanggil Hamdi. Asalnya dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi. Uh, saya itu ya dulu jurusannya S1 di UIN Sunan Kalijaga, jurusannya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, terkait pertanyaan dari Mbak Ama tadi ya, apakah jurusan yang sudah saya ambil itu adalah jurusan yang saya minati dan sudah sesuai dengan keinginan saya? Jawabannya iya, sudah sesuai dengan apa yang sudah saya targetkan karena um, semenjak di pesantren saya memang sangat tertarik dengan kajian-kajian keislaman, terutama kajian Al-Quran gitu, kajian tafsir dan Al-Quran. Terutama ya karena saya juga berlatar belakang pendidikan pesantren, kemudian saya juga menyukai bahasa Arab, kemudian saya melihat bahwa kajian Al-Quran ini sangat luas cakupannya dan uh, kita tahu bahwa dalam kajian Islam itu Al-Quran merupakan ya ilmu Al-Quran merupakan salah satu ilmu yang inti gitu. Jadi saya rasa ini sangat uh, apa istilahnya mendalami kajian Al-Quran ini sangat bermanfaat lah gitu bukan hanya buat diri saya tapi juga nanti buat orang-orang di sekitar saya. Jadi saya sudah apa ya istilahnya memupuk keinginan itu dari semenjak sanawiyah dan alhamdulillah diberi kelancaran dan akhirnya saya bisa sampai di jurusan IAT UIN Sunan Kalijaga ya melalui beasiswa program beasiswa santri berprestasi atau PBSB yang disediakan oleh Kementerian Agama RI gitu. Jadi cukup apa istilahnya
Kalau boleh cerita juga sedikit Mbak terkait ini, ya apa istilahnya, sebenarnya saya berada di UIN ini juga merupakan pilihan kedua gitu. Sebenarnya sebelum ke UIN punya keinginan untuk kuliah ke Madinah, Universitas Islam Madinah atau Madinah Islamic University. Itu beasiswa full dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, cuman waktu itu saya diharuskan menunggu pengumuman itu selama 2 tahun gitu. Saya sudah mempersiapkan semua, banyak sekali pengorbanan lah istilahnya, baik korban waktu, korban tenaga, korban uang untuk bisa apa ya istilahnya mengikuti tes seleksi ke Madinah ini. Dan sayangnya saya harus menunggu waktu 2 tahun untuk mengetahui apakah saya lulus atau tidak. Jadi untuk apa istilah mengurangi resiko saya itu menunggu sesuatu yang nggak jelas, akhirnya saya itu mendaftar juga ke UIN gitu. Jadi ada kayak semacam cadangan lah gitu. Saya ke UIN, coba daftar ke UIN, mengambil jurusan ini melalui PBSD Kemenak. Alhamdulillah saya lolos, dan waktu itu kalau yang ke UIN ini saya bisa langsung kuliah gitu. Saya bisa langsung kuliah tanpa harus menunggu. Nah, dan tiba-tiba di menginjak semester keempat barulah keluar pengumuman kelulusan Madinah, dan waktu itu alhamdulillah saya lulus gitu. Impian saya itu tercapai. Waktu itu impian saya tercapai, dan aduh saya agak jadi bingung kan itu mau lanjut tetap di UIN atau saya pindah ke Madinah. Tapi takdir ya kayak sudah ketetapan lah ya, saya yakin itu sebagai ketetapan. Saya tidak diizinkan oleh pemberi beasiswa untuk tiba-tiba keluar di tengah jalan gitu. Saya diharuskan untuk menuntaskan kuliah saya di UIN. Ya akhirnya ya sudah, apa yang sudah saya perjuangkan itu ya saya ikhlaskan aja. Saya tetap menempuh kuliah di UIN di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan meniatkan supaya suatu saat nanti saya bisa memperoleh ganti yang lebih baik lah gitu, atau setidaknya saya bisa menunda dulu mau kuliah ke sana gitu. Ya akhirnya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk lolos di LPDP santri luar negeri, itu afirmasi santri luar negeri. Alhamdulillah. Jadi kayak ya ada hikmah lah, ada hikmah di balik sesuatu yang misalnya kita inginkan, tapi sesuatu yang sudah kita perjuangkan terus nggak bisa kita raih, misalnya karena ada satu dan lain hal, dan kita ikhlaskan itu ya pasti ada, inilah saya yakin pasti ada sesuatu yang lebih baik dari di balik itu gitu. Yaitu singkat sedikit untuk mengantarkan ke penjelasan selanjutnya gitu. Oh gitu, Mas. Tapi memang keren banget ya. Jujur saya baru tahu ini. Nah, terus mengenai yang di Indonesia, jadi sebelum memilih IAT, apakah ada list jurusan lain selain IAT atau IAT nomor pertama? Kalau list jurusan, sebentar, kalau saya tidak salah ingat, saya itu gini Mbak, dulu itu sebenarnya gini ya, ada keinginan juga untuk mendaftar di hubungan internasional, karena saya juga pernah punya keinginan menjadi duta besar gitu ya. Kalau duta besar itu kan jurusannya itu ke diplomatik, lebih tepatnya hubungan internasional. Saya waktu itu ikut SNMPTN, ambil jurusan HI di UGM, tinggi banget waktu itu. Saya cuma iseng-iseng mana tahu bisa gitu. Tapi ya nggak lolos gitu, nggak lolos. Akhirnya saya ambil jalur SPAN TKIN. Cuman jurusannya ya IAT gitu, karena yang saya sasar adalah kampus Islam. Waktu itu saya sasarnya kampus UIN Syarif Hidayatullah. Nah, kampus UIN Syarif Hidayatullah itu lulus, cuman karena setelah itu saya ditetapkan lulus dapat beasiswa, akhirnya saya ambil yang beasiswa, dan beasiswa ini beasiswanya itu ke UIN Sunan Kalijaga. Akhirnya saya ambil yang ini, dan memang beasiswa yang ke UIN ini
jurusan yang disediakan oleh oleh pemberi beasiswa itu ya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Jadi ya sudah sesuai sih sama yang saya targetkan gitu. Gini, jadi tadi kan Mas berharap ada harapan cita-cita menjadi dubes ya gitu. Nah, Ya. tadi Mas juga pertama pernah keterima di Madinah, terus sekarang juga menerima atau peraih LPDP santri ke luar negeri. Apakah ada tokoh idola yang berkaitan dengan IAT atau di luar IAT? Kalau tokoh idola tentu ada ya. Saya dari dulu tuh Mbak, hmm, tokoh idola itu seiring apa ya istilahnya, seiring terbukanya wawasan, akhirnya saya menemukan idola-idola baru gitu. Kalau apa ya, saya punya idola itu sesuai dengan apa ya, dengan aspek-aspek tertentu aja gitu. Misalnya nih, saya tuh dulu mengidolakan ya Buya Hamka. Saya mengidolakan Buya Hamka dari segi semangat beliau dalam apa istilahnya, semangat beliau dalam mensiarkan Islam yang apa ya istilahnya yang damai gitu ya. Nah kemudian selanjutnya saya mengidolakan Cak Nur Khalis Majid gitu, Cak Nur, Iya. Cak Nur Khalis Majid dari segi intelektualitasnya gitu, dari segi beliau kepakaran keilmuan beliau tentang Islam. Kemudian selanjutnya saya punya tokoh idola yang lain gitu. Misalnya di tokoh di Barat itu, misalnya ada namanya Tariq Ramadan. Beliau ini Profesor Tariq Ramadan ini merupakan profesor di Fakultas Oriental Studies di Oxford University gitu. Karena apa istilahnya saya mengidolakan beliau karena beliau itu memperkenalkan Islam di Eropa itu dengan cara yang dengan apa ya penjelasan-penjelasan yang logis tapi humanis gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu saya itu idolanya bertambah gitu. Dan saya yakin ini lumrah terjadi pada setiap orang, idolanya itu nggak hanya satu tapi selalu bertambah gitu. Ya gitu sih. Terkait tadi yang mengambil IAT sambil menunggu yang di Madinah, apakah Mas ketika mau mengambil IAT bahkan dapat beasiswa itu mempersiapkan dirinya sejak kapan gitu? Kalau untuk beasiswa Madinah itu perjuangan saya jauh lebih berat ya. Jadi persiapan saya itu sudah jauh sekali. Nah, saya sudah mendapatkan informasi tentang Madinah ini semenjak sanawiyah. Sebenarnya di pondok pesantren saya itu sejauh pengetahuan saya waktu itu belum ada belum ada yang berhasil untuk mendapatkan beasiswa ke Madinah itu gitu. Belajar ke Universitas Madinah, kebanyakan ke Mesir atau Sudan gitu. Nah, saya juga punya beberapa kakak tingkat yang punya tekad untuk bisa lulus ke Madinah itu gitu. Nah, jadi saya gali lah informasi apa aja sih syarat-syaratnya gitu. Salah satunya adalah ya menghafal Quran gitu ya, kalau bisa khatam, terus bahasa Arab dan apalagi ya. Pokoknya yang paling apa ya istilahnya yang paling berat pengorbanannya itu ya kayak menghafal Al-Quran itu. Nah, setelah saya tahu bahwa salah satu syarat untuk ke Madinah itu menghafal seluruh Al-Quran, akhirnya semenjak kelas 3 sanawiyah itu saya mulai menghafalnya udah kelas 1 sanawiyah, tapi saya benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar kejar itu semenjak kelas 3 sanawiyah, dan itu membutuhkan waktu cukup lama, 4 tahun gitu loh. Dan tepat sebelum saya UN itu alhamdulillah saya sudah khatam untuk menyetorkan hafalan saya.
Nah, disitulah akhirnya saya mendapatkan ijazah dari guru saya, dan itulah yang saya berikan waktu mendaftar ke Madinah dan saat tes. Jadi kita tuh waktu mendaftar ke Madinah tuh ada semacam namanya daurah, atau daurah itu kayak di karantina selama 3 minggu, kemudian kita dikasih pembelajaran, dikasih materi oleh ada 3 orang dosen langsung dari Universitas Madinah itu. Nah, saya bahkan harus ke Medan gitu, menghabiskan waktu 3 minggu di Medan, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga. Ya benar-benar beratlah perjuangannya, dan saya harus bersaing dengan ribuan orang se-Indonesia. Waktu itu yang diterima hanya 150 orang se-Indonesia. Dan alhamdulillah saya masuk dari salah satunya, dan itu benar-benar apa ya istilahnya, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Karena ketika daurah, ketika karantina, kita tuh diuji gitu. Siapa yang rajin bertanya, siapa yang aktif dalam pembelajaran, siapa yang berani memberikan komentar kepada dosen-dosen dari Madinah itu gitu. Dan saya apa istilahnya benar-benar bersemangat untuk itu. Ya, dan seperti itulah perjuangannya. Kalau yang beasiswa ke PBSB itu lebih ke apa istilahnya pembiasaan ketika belajar. Banyak materinya materi-materi tentang pembelajaran kita di sekolah, kayak materi-materi kalau dalam kajian pesantren itu kayak sejarah kebudayaan Islam, kemudian hadis, ilmu Al-Quran, dan lain-lain. Itu jadi semacam apa ya, apa yang sudah saya pelajari dengan guru-guru itu tinggal mengulang. Nah, itu apa istilahnya yang saya jadikan amunisi saya lah istilahnya untuk ke PBS, ke UIN. Tapi kalau yang Madinah itu jauh lebih menantang, karena itu hanya saya, maksudnya saya benar-benar keinginan saya sendiri gitu. Yang ini tidak ada support atau ini dari teman-teman yang juga pengen daftar itu kurang gitu. Jadi benar-benar usaha sendiri. Itu sih perbedaannya antara beasiswa yang saya kejar dulu gitu. Lanjut Mas, jadi kan ketika Mas keterima di IAT, apakah ada ekspektasi yang menurut Mas kok gini ya gitu? Maksudnya karena Mas awalnya grade-nya Madinah, tiba-tiba harus ke Indonesia gitu. Apakah ada ekspektasi dan resiko yang tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan sebelumnya gitu Mas? Ya tentunya ada. Kekagetan itu muncul di awal gitu. Pasti beda ya kajian, kalau berbicara tentang kajian keislaman di Timur Tengah dan Indonesia itu agak berbeda, terutama UIN ya. Iya. Lebih ke ini sih, kekagetan tentang sistem pembelajaran dan cara pandang pola pikirnya di awal. Ketika saya ketika saya bisa kuliah ke Madinah, artinya materi-materi yang saya dapatkan itu adalah materi-materi dari kitabnya langsung gitu, dari apa ya istilahnya, kita berbahasa Arab, kemudian dari masyayikh yang apa istilahnya punya sanad, jalur keilmuan sanad yang berjenjang seperti itu. Ketika saya di sini, saya agak kaget dengan pembelajaran kajian keislamannya. Cuman itu hanya ya saya belakangan menyadari bahwa sebenarnya itu hanya tentang perbedaan cara pandang aja, perbedaan pendekatan. Tapi intinya sama saja, kedua-duanya mengkaji tentang keislaman, dan tidak ada satupun yang apa istilahnya membawa kepada apa ya istilahnya pandangan ekstrim lah gitu. Jadi ya saya meskipun di sini juga di UIN ini juga diajarkan tentang kajian-kajian orientalis gitu ya, kajian-kajian keislaman di barat, tapi ya yang namanya apa akidah, yang namanya ini nggak terpengaruh sama sekali gitu. Yang penting yang namanya kajian barat itu ya ininya scientific ya, objektif seperti itu. Kalau kajian keislaman di Timur Tengah seperti itu basisnya teologi dan
basisnya keimanan, teologi dan itu cuma sekedar perbedaan di pendekatan aja. Jadi itu agak kaget di awal, tapi belakangan saya sudah memahami bahwa ya itu bisa dua-duanya sama saja gitu. Dua-duanya bisa dipelajari secara bersamaan gitu. Terus terkait IAT-nya Mas, jadi kan tadi setelah memilih IAT di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kenapa harus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau bisa kenapa nggak di kampus lain seperti itu kayak Jakarta kan ada ya UIN Syarif Hidayatullah, terus ada Malang juga gitu. Apakah ada faktor akreditasi lingkungan yang jadi pertimbangan? Kalau soal ini sih sebenarnya ada dua alasan ya yang berbeda, dua alasan yang berbeda. Apa gimana ya bilangnya? Yang pertama alasannya alasan administratif. Pertama alasan administratif. Kenapa ada alasan administratif? Karena jadi beasiswa PPSB ini merupakan beasiswa yang jurusannya itu ditentukan oleh pemberi beasiswa. Dan setiap kampus, ya masing-masing kampus yang bekerja sama dengan PBSB ini, mereka itu menyediakan jurusan yang berbeda-beda juga gitu. Maksudnya gini, nggak semua jurusan di UIN Sunan Kalijaga itu bekerja sama dengan PBSB. Yang bekerja sama hanyalah jurusan ilmu Al-Quran, tafsir dan hadis. Nah, kebetulan karena saya itu memang dari awal pengen dapat pengen ambil jurusan ilmu Al-Quran tafsir, akhirnya ya saya ambil UIN Sunan Kalijaga karena memang yang menyediakan jurusan ilmu Al-Quran tafsir melalui jalur beasiswa itu hanyalah UIN gitu, hanya UIN Sunan Kalijaga. Kalau UIN Syarif Hidayatullah misalnya Jakarta, mereka jurusan ilmu Al-Quran tafsir mereka itu nggak bekerja sama dengan PBSB, jadi saya nggak bisa masuk jurusan ilmu Al-Quran tafsir melalui beasiswa di sana. Di sana itu nyediain jurusan kedokteran gitu ya, kesehatan masyarakat atau pokoknya. Nah, itulah yang bekerja sama dengan PBSB-nya gitu. Jadi kayak ya ini jadi semacam alasan administratif bagi saya. Nah, alasan yang kedua karena memang saya punya beberapa kakak tingkat ya, alumni yang istilahnya lulusan dari UIN Jogja dan kemudian mengabdi balik ke pesantren waktu saya masih di pesantren, kemudian balik ke pesantren mengajar, dan saya melihat ada semacam insight lah, kayak ada semacam pencerahan lah gitu dari beliau-beliau itu. Jadi kayak saya juga jadi tertarik nih mau ke UIN Sunan Kalijaga dengan ngambil jurusan ilmu Al-Quran tafsir seperti itu. Jadi kayak gitu sih alasannya gitu perjalanannya. Lanjut. Nah, jadi terkait dengan akhirnya memilih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, apakah jurusan IAT itu sudah tampak sempurna bagi Mas Hamdi sendiri dan bisa dijelasin nggak materi apa saja, terus model pembelajarannya gimana di IAT itu? Gitu. Apakah berbeda dengan ekspektasi sebelumnya gitu? Ya, kalau berbeda ya tentu berbeda ya dengan ekspektasi saya sebelumnya. Ya, gini, saya kira banyak juga gitu kayak nelaah kitab kayak apa ya istilahnya? Bukan menelaah kitab iya. Artinya kalau dalam tradisi pesantren itu kayak semacam sorogan ya. Sorogan itu membaca kitab di hadapan guru atau mendengarkan guru membacakan kitab. Kalau di UIN sendiri nggak seperti itu gitu. Kita dibebaskan untuk membaca kitab sendiri, kemudian menjadikan kitab kitab itu sebagai referensi dalam menulis. Nah, jadi kita tuh lebih ditekankan untuk menulisnya. Nah, di awal memang saya agak canggung gitu karena di luar ekspektasi banget gitu kan. Biasanya mengaji Islam tuh kayak gini, tapi kok sekarang dipadukan dengan kajian Barat gitu. Awalnya kaget, tapi lama-lama saya mulai terbiasa dan
melihat itu sebagai sebuah apa ya, sebuah hal positif sih bagi saya, karena itu malah menjadi titik eh, titik kelebihan dari belajar di UIN yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus di Timur Tengah. Dan di sisi lain negatif apa? Di sisi lain di UIN untuk benar-benar mendalami kitab itu kurang gitu. Dan positifnya ada di kampus-kampus di Timur Tengah. Jadi ada semacam apa ya istilahnya, kekurangan dan kelebihan masing-masingnya. Cuman untungnya saya selama di Jogja bisa terbantu dengan tinggal di pondok. Jadi saya diwajibkan untuk tinggal di pondok selama 4 tahun sampai saya selesai kuliah. Nah, di pondok inilah saya mendalami kitab-kitab dengan kiai. Nah, kebetulan kiai saya ini juga merupakan eh, kepala ketua jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir di UIN. Beliau adalah dosen dan beliau mendirikan pesantren. Disitulah kami belajar kitab. Nah, jadi ada semacam alternatif gitu. Ketika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita ekspektasikan di kampus yang kita di jurusan yang kita ambil, mungkin ada alternatif lain. Nah, kalau mungkin teman-teman ya bisa dengan ya misalnya jurusan-jurusan yang lain di jurusan umum bisa mengambil UKM, bisa mengambil organisasi atau mengambil komunitas apa yang bisa menunjang atau kegiatan masyarakat sosial project yang bisa menunjang apa yang kita inginkan sebelumnya yang tidak terwadahi dalam jurusan yang kita ambil. Ya, jadi ada apa ya, kita tuh karena kalau sudah jadi mahasiswa ya kita mandiri dan punya kreativitas untuk Ya. mewujudkan apa yang kita inginkan kayak gitu, apa yang kita butuhkan. Itu sih mungkin. Mas Hamdi, jadi menyambung yang tadi ya, penjelasan dari Mas Hamdi tadi sedikit pengen dijelasin apa sih yang nggak ada di Timur Tengah tapi ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oh iya, kalau apa yang nggak ada di Timur Tengah dan ada di UIN Sunan Kalijaga itu adalah tradisi ininya. Bukan, saya tuh nggak bilang nggak ada ya, tapi mungkin Iya, skalanya lebih besar dan apa istilahnya, ya skalanya lebih besar gitu. Tradisi menulis ya menulis apapun, menulis buku, menulis artikel, menulis jurnal, menulis apa opini dan lain-lain. Karena apa kalau di UIN ini semenjak awal kita ya bentuk apa ya bentuk pembelajarannya ya dengan diskusi gitu. Kita bikin makalah secara berkelompok, cari referensi baik dari kitab maupun buku-buku keislaman lainnya. Kemudian kita komparasikan, kita presentasikan di kelas, lalu teman-teman menanggapi dan terjadilah diskusi. Nah, ini kan sebenarnya melatih nalar kita, melatih kemandirian kita untuk menggali informasi, menggali ilmu, dan nanti dosen lah yang akan meluruskan gitu. Apa yang sudah kita diskusikan nanti dosen akan meluruskan dan memberikan apa istilahnya saran-saran atau ya saran-saran gimana selanjutnya bla bla bla. Jadi dari semester 1 dilatih untuk menulis secara ilmiah, mempertahankan argumen, menelaah, membandingkan antara satu referensi dengan referensi lainnya gitu. Jadi apa ya istilahnya lebih pendekatannya lebih objektif seperti itu. Dan kita dilatih untuk tidak mudah untuk apa ya istilahnya, ketika kita tidak diterima oleh orang lain, pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, atau kita merasa pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita bisa berdebat secara ilmiah gitu. Nah, sebenarnya di kampus-kampus Timur Tengah juga seperti itu. Cuman saya setahu yang saya ketahui ya tradisi ini lebih kental di Indonesia gitu. Tradisi menulis, mengirimkan artikel ke jurnal, menulis buku dan lain-lain gitu. Kalau di Timur Tengah kan kita belajar ke guru, kita dengarkan penjelasan beliau, terjadi tanya jawab dan yaitu telaah kitabnya. Seperti itulah kebanyakannya. Tapi ya saya nggak bisa generalisir, Mbak. Saya nggak bisa generalisir. iya. Ini sejauh yang saya ketahui gitu. Iya. Lanjut Mas. Jadi selain
skill menulis, apakah ada skill-skill penunjang lain yang Mas dapatkan dari IAT? Skill lain dari IAT selain menulis, mungkin skill lain dari IAT selain menulis, tentunya apa ya? Cara untuk saya memiliki cara pandang baru dalam memahami Al-Quran gitu ya. Jadi kayak jadi belajar IAT di UIN itu menumbuhkan apa ya, sikap kritis dalam diri saya gitu. Sikap kritis dalam artian bukan ini ya, bukan menyaksikan otentisitas Al-Quran atau menemukan apa Al-Quran itu enggak, tapi kritis itu gimana ya, selama ini ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang saya dapatkan di pesantren gitu, pembelajaran di kitab, saya anggap itu sebagai suatu hal yang final selama ini gitu. Tapi ketika saya belajar di UIN, ternyata banyak di luar sana kajian-kajian baru, kayak kajian-kajian apa ya, pandangan-pandangan pendapat baru yang menjadi apa ya, antitesis dari pendapat-pendapat yang kita anggap selama ini sudah benar gitu. Nah, jadi kayak semacam ada perspektif barulah yang muncul, dan itu banyak sekali gitu. Dan saya mengalami banyak sekali loncatan di situ. Nah, dan ini tuh berdampak sekali pada cara saya menyampaikan sesuatu gitu. Cara saya menyampaikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar saya, cara saya menjelaskan ilmu agama gitu. Jadi selama ini kan gimana ya, kita tuh sering menganggap saya benar gitu, apa yang saya itu benar. Tapi ketika saya di sini diajarkan banyak pendapat, banyak gini-gini, jadi kayak nggak bisa kita membenarkan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi berdampak pada itu. Kemudian juga menulis itu yang paling besar sebenarnya, menulis itu, karena ketika kita punya suatu pendapat, kita harus punya argumentasi yang kuat. Nah, itu sangat bisa leluasa dituangkan melalui tulisan. Karena kalau hanya disampaikan melalui ceramah atau khutbah saja, itu waktunya sangat singkat dan cenderung sering apa ya istilahnya, sering dipotong lah gitu, sering dipotong. Kalau menulis, dengan cara menulis gitu, kita bisa dengan leluasa untuk menyampaikan argumentasi kita sedetail mungkin sehingga nggak menimbulkan kesalahpahaman. Itu sih skill yang apa ya istilahnya, hal yang benar-benar berubah dalam diri saya semenjak saya masuk di jurusan IAT gitu. Nah, terkait dengan skill, lanjut, prospek apa saja yang bisa didapatkan atau bisa jadi sasaran nih ketika udah lulus dari IAT? Maksudnya kalau kami yang di luar jurusan IAT pasti mikirnya jadi ahli tafsir kayak gitu kan, Mas. Nah, sepanjang pengetahuan saya, kalau yang di sejarah Islam itu tuh kita bisa jadi sejarawan harus mempunyai poin sampai dia S2. Nah, kalau jadi ahli tafsir gimana gitu syarat-syaratnya? Gini, kalau apa ya, terkait mau jadi apa nanti kalau lulusan IAT ya, kita tuh di Usuluddin tuh punya guyon kayak gini. Usuluddin itu bisa jadi apa aja gitu. Jadi rektor bisa, jadi takmir masjid bisa, jadi orator bisa, jadi penulis bisa. Jadi kayak karena Al-Quran itu dipakai semua orang gitu. Jadi itu lucunya kayak gitu. Semua orang kenal dengan Al-Quran dan kita bisa masuk dalam segala aspek kehidupan. Cuman sebenarnya itu goyananya. Kalau berpikir secara realistis itu tergantung pada orangnya. Kalau saya secara pribadi, saya mempelajari Al-Quran ini, kajian Al-Quran ini, saya benar-benar murni ingin menjadi ya seorang yang pakar dalam kajian Al-Quran gitu. Pakar dalam artian ya benar-benar apa ya, benar-benar mendalami, menguasai gitu. Makanya saya memilih untuk
apa mengambil jurusan mengambil kajian Al-Quran atau keislaman di Barat itu dalam rangka menambah perspektif ya. Jadi menambah perspektif saya, sudut pandang saya dalam mengkaji Al-Quran. Jadi kayak gini, kalau ingin saya itu punya prinsip, kalau ingin menjadi pakar dalam sesuatu, kalau ingin mendalami sesuatu, maka jangan pilih-pilih gitu. Nah, selama ini mungkin masih banyak orang yang anti ya dengan kajian keislaman di Barat gitu, menganggap bahwa oh mereka itu orang kafir, ngapain belajar ke orang kafir. Oke, itu pendapat sebagian orang. Kalau bagi saya sih bukan seperti itu. Bagi saya, ketika masih ada seorang yang mengkaji Al-Quran, memiliki perspektif cara pandang terhadap Al-Quran, ya, selama itu saya harus mengejar itu. Karena kalau saya ingin benar-benar pakar dalam kajian Al-Quran, saya jangan pilih-pilih dong. Saya harus tahu semua seluk-beluk apa yang sedang apa yang mengitari kajian Al-Quran, apapun pendapat tentang Al-Quran saya harus tahu dong, sehingga saya bisa lebih bijak dalam meletakkan pendapat, meletakkan suatu gagasan gitu. Jadi ketika saya hanya memilih untuk ketika saya menolak untuk melihat kajian-kajian keislaman di Barat, sedangkan saya hanya memilih Timur, saya nggak akan bisa menjadi seorang yang benar-benar pakar. Karena ketika suatu saat nanti saya dinobatkan sebagai seorang profesor pakar atau apa tentang Al-Quran, sedangkan saya ada sisi lain yang saya tidak ketahui tentang Al-Quran, gimana dong saya mau berpendapat tentang itu? Gimana ketika orang mendebat saya tentang itu, saya tidak tahu tentang itu gitu. Jadi kajian Al-Quran ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi saya gitu. Saya harus benar-benar tahu bagaimana aja sih orang tuh melihat Al-Quran, nggak hanya orang Islam, orang kafir, orang di luar Islam bagaimana melihat Al-Quran, saya juga harus tahu tanpa harus mengikuti mereka gitu. Bukan berarti saya mempelajari itu, berarti saya meyakini itu gitu. Jadi istilahnya hanya sebagai penambah perspektif supaya saya lebih bijak, supaya saya lebih argumentatif lah gitu dalam memilih pendapat tentang Al-Quran gitu. Saya rasa nggak hanya berlaku untuk kajian Al-Quran, tapi seluruh kajian baik itu umum maupun agama mau apapun itu harus objektif dan mengakomodir semua aspek gitu loh. Jadi ya mungkin teman-teman bisa sedikit tercerahkan lah mungkin yang selama ini melihat kok selalu pesimis dengan skeptis dengan orang-orang yang belajar ke Barat, orang-orang belajar Islam. Nggak semuanya kayak gitu. Mungkin dulu memang ada yang mengatakan, dulu memang misinya orang-orang Barat itu mempelajari Islam karena ada 3G itu ya, glory, gospel sama satu lagi, glory, gospel sama gold ya. Ya, gold ya. Jadi itu dulu. Tapi sekarang ini dunia modern ini mereka memang pure mengkaji Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ada di dunia ini, kemudian perlu untuk dilihat gitu, perlu untuk dipelajari. Nah, jadi istilahnya lebih terbuka lah gitu, lebih terbuka dan tidak selalu hal-hal skeptis atau teori-teori konspirasi itu berlaku gitu, nggak selamanya itu berlaku. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih inilah gitu ya, ngelihat kajian-kajian di Barat gitu. Mas Hamdi, justru soal terkait pola pikir kita atau sudut pandang kita mengenai Barat itu justru saya pribadi selaku moderator merasa mendapatkan hal yang baru gitu dari Mas Hamdi. Nah, semoga ini juga menjadi hal baru juga untuk teman-teman yang masih skeptis terhadap sudut pandang Barat. Lanjut Mas Hamdi, ini ke pertanyaan selanjutnya.
bagaimana cara Mas Hamdi menjadi santri yang berprestasi? Ibaratnya bisa sampai memenangkan lomba di luar negeri maupun dalam negeri, terus mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan luar negeri. Itu tips dan triknya bagaimana untuk santri-santri pada umumnya? Ya, kalau untuk berprestasi itu sebenarnya gini ya Mbak, saya nggak bisa apa ya istilahnya membatasi yang disebut prestasi itu apa, yang disebut tidak berprestasi itu apa, karena semua keterampilan dalam diri kita ini bisa diwujudkan dalam bentuk prestasi gitu. Nah kebetulan saya itu dari dulu memang sangat suka dengan apa ya istilahnya kajian, kayak gimana ya, saya tuh emang dari dulu tuh suka banget hal-hal yang berbau ilmiah gitu, pendidikan, keilmiahan dan lain-lain. Jadi yang saya ikuti itu adalah ya apa, kayak lomba karya tulis ilmiah gitu, atau konferensi, atau lomba debat dan lain-lain. Itu memang dari kecil tuh saya suka gitu, suka untuk mendebat orang atau beradu argumentasi sama orang. Nah itu saya akhirnya kecenderungan itu saya tuangkan dalam bentuk mengikuti lomba-lomba. Jadi sebenarnya gini ya, kalau mau menjadi yang berprestasi gitu, tergantung kita tuh punya fan-nya di mana, kita tuh ahli atau kita tuh punya kelebihan di bidang apa. Kalau misalnya musik, ya sudah ikutin ajang-ajang musik atau ikut dalam UKM-UKM yang yang concern dalam musik gitu. Contohnya teman saya ada yang memiliki suara yang bagus gitu, dia ikut UKM dan akhirnya memenangkan berbagai kejuaraan apa istilahnya, kayak tilawah apa sih istilahnya, salawat gitu di Baan apa ya. Nah ada juga yang kecenderungannya apa istilahnya mengotak-ngatik komputer nih lah, apa istilahnya, digital, pokoknya ngotak-ngatik komputer lah gitu, desain gitu. Dia memang nggak sering ikut ke juara, dia emang nggak sering ikut apa ya lomba-lomba itu, tapi dia bisa menghasilkan banyak sekali uang dengan apa istilahnya, dengan kreativitas yang dia selalu gali gitu. Jadi bagi saya sih menjadi berprestasi bukan berarti harus juara satu ini, juara satu enggak. Tapi bagaimana kita benar-benar selalu mengembangkan potensi dalam diri kita. Bagi saya itu sih yang berprestasi. Kalau mau bilang prestasi sih, saya jauh lebih sedikit. Maksudnya apa yang sudah saya capai itu masih belum ada apa-apanya dengan banyak sekali teman-teman saya yang juara ini, juara itu, sebulan bisa 4 kali juara dan lain-lain. Ya itu adalah pilihan mereka. Tapi bagi saya sih enggak itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah gimana kita selalu berkembang menjadi lebih baik dan kita selalu bahagia dengan kemampuan kita gitu. Jangan sampai ngelihat orang lain ikut ini, ikut lomba ini itu, dan kita memaksakan diri kita sehingga kita menjadi apa ya, terbebani sendiri gitu. Dan mematok yang namanya prestasi adalah ketika saya 4 kali juara ini, enggak sih, bagi saya itu bukan patokan. Jadi ini aja intinya, jadilah diri sendiri, lakukan yang terbaik. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, itulah bentuk prestasi, karena kita karena kita bisa menghargai diri kita sendiri gitu loh. Carilah apa yang menjadi kesenangan kita, yang membuat kita bahagia gitu. Itulah bagi saya adalah prestasi gitu. Bukan gini. Terakhir. Gini, yang namanya prestasi adalah ketika kita merasakan bahagia dengan apa yang kita capai, bukan bukan membuat orang lain takjub dengan kita. Kalau kita sudah bisa membuat diri kita sendiri bahagia dengan yang kita lakukan, sekecil apapun itu adalah prestasi dalam diri kita.
Kalau hanya tujuan kita agar kita terlihat keren di mata orang, itu bukan prestasi. Itu adalah pembebanan terhadap diri kita sendiri. Jadi ya, capaian-capaian itu adalah bonus dari ketekunan kita, kegigihan kita. Yang namanya prestasi ya tetap apa yang membuat kita bahagia. Itu aja sih intinya. Gitu, Mbak. Oke. Baik, lanjut mengenai capaian Mas Hamdi selanjutnya. Kan Mas Hamdi itu selaku peraih LPDP santri luar negeri. Bisa nggak Mas dijelaskan secara singkat bagaimana tips dan trik untuk meraihnya? Ini dispesifikin ke LPDP aja ya, Mbak ya? Ya. Jadi kalau LPDP itu kita bisa milih dua, bisa ke luar negeri, bisa di dalam negeri, dan kampusnya itu sangat banyak gitu. List kampusnya itu sangat banyak, hampir semua kampus, terutama negeri ya, ada. Nah, untuk tahap yang paling awal untuk dilakukan itu adalah dengan memperkuat bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Tapi lebih-lebih bahasa Inggris karena kalau yang rata-rata jurusan umum ya, kalau jurusan umum itu ya memang bahasa Inggris, syaratnya itu TOEFL atau IELTS. Nah, kalau saya dulu sudah memiliki kesadaran untuk pengen keluar negeri gitu ya melalui LPDP. Jadi saya itu harus mendapatkan minimal skor TOEFL 500. Semenjak semester 3 saya mulai melatih bahasa Inggris. Waktu di pesantren saya nggak suka bahasa Inggris, jujur saya nggak suka bahasa Inggris, dan saya nggak peduli amat sama bahasa Inggris gitu, kayak menengah aja lah gitu, nggak terlalu ditekuni. Tapi semenjak saya punya keinginan untuk lanjut kuliah ke luar negeri gitu ya, saya coba untuk mulai belajar bahasa Inggris, ke Pare dan lain-lain, kadang nonton YouTube aja gitu, yang berbahasa Inggris, bikin familiar aja bahasa Inggris tuh. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa meraih skor TOEFL yang ditargetkan. Kalau teman-teman mau dalam negeri, TOEFL-nya cuma 400 cukup sih kalau mau dalam negeri gitu. Terus perbanyak juga kalau bisa sebisa mungkin menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan kegiatan sosial atau organisasi. Karena kalau kita mau diterima beasiswa LPDP, kita juga nanti akan ditanyai prestasi akademik maupun keterlibatan kita dalam organisasi atau komunitas-komunitas atau kegiatan di masyarakat. Karena kalau kita hanya cuma punya di akademik, kita punya prestasi cuma di akademik atau kegiatan akademik, akan sulit untuk diterima. Karena itu hanya melihat itu tuh menandakan bahwa kita orangnya individualis gitu, nggak peduli dengan sekitar. Kalau kita ikut organisasi, di situ akan menjadi tanda bagi tim pewawancara bahwa kita adalah orang yang bisa bekerja sama dalam tim, sekaligus kita juga bisa bekerja sendiri ya, bisa bekerja sendiri dari aspek pendidikan atau akademik. Nah, terus juga nanti teman-teman ya kalau mau ngambil beasiswa tentunya dikunjungi webnya, dicari informasi sebanyak-banyaknya. Itu nanti beasiswa itu ada banyak cabang. Salah satunya afirmasi santri, itu nanti orang-orang yang bisa masuk ada ketentuan-ketentuannya. Terus ada juga 3T, namanya afirmasi 3T itu daerah tertinggal. Jadi ketika teman-teman berada adalah terlahir di satu daerah yang termasuk list yang isolated area ya, maksudnya agak terpencil gitu. Nah, itu dikasih beasiswa agar nanti ketika kembali bisa bisa memajukan kampungnya gitu. Ada juga bidik misi, ada juga pokoknya banyak lah gitu. Ada juga reguler ini yang paling umum, dan itu semua orang bisa masuk di sana, cuman persaingannya lebih ketat karena yang bersaing di sana adalah
ribuan, lebih banyak orang gitu. Nggak seperti afirmasi. Kalau afirmasi kan agak ini ya, agak persaingannya nggak terlalu kuat karena yang masuk ke sana juga nggak bisa semua orang gitu. Nah, terus ya itu aja sih. Kemudian kalau nggak bisa ini sih, nggak bisa dijelasin semuanya. Cuman mungkin barangkali kalau teman-teman mau bisa juga lihat di YouTube saya sih, itu penjelasan detail mulai dari tahap pertama sampai tahap wawancara itu saya jelasin dalam 3 video berbeda. Atau teman-teman bisa juga searching di YouTube tips LPDP lah gitu. Banyak sekali awardee yang memberikan penjelasan secara detail tentang LPDP ini. Cuman yang video saya itu hanya menjelaskan tentang santri aja sih. Maksudnya tips-tips mendapatkan LPDP santri. Cuman nggak jauh beda kok gitu. Nggak jauh beda dengan LPDP secara umum karena polanya dan tahapnya sama semua gitu. Jadi mungkin gitu aja sih. Lihat aja di YouTube kalau mau yang lebih detail. Kalau sekarang kayaknya saya nggak bisa sih jelasin semua gitu ya. Itu aja. Mungkin nanti saya juga izin sama Mas Hamdi untuk di deskripsi YouTube UAM Official menampilkan link dari YouTube-nya Mas Hamdi. Jadi biar teman-teman langsung ke YouTube-nya Mas Hamdi mengenai LPDP gitu ya. Boleh juga. Siap. Ya. Nah, berhubung ini Mas Hamdi kan waktunya tinggal 5 menit nih karena Instagram hanya 1 jam. Sebagai penutup sekalian, pertanyaan terakhir dan sekalian pesan dari Mas Hamdi untuk teman-teman pelajar, apakah sejak kuliah sampai Mas Hamdi ke Jogja dan akan keluar negeri sudah memilih, karena ini salah satu keputusan ketika seseorang mengambil jurusan ya Mas ya. Jadi apakah sudah memilih antara kembali ke kampung halaman atau merantau setelah lulus, entah di luar negeri maupun dalam negeri. Dan yang terakhir, mungkin ada pesan dan kesan mengenai bagaimana kita mengambil jurusan yang tepat untuk pelajar Indonesia. Ya, yang pertama tadi, saya lupa Mbak. Yang pertama tadi tentang gimana sih Mbak yang pertama? Singkat aja Mbak. Pulang ke kampung halaman atau tetap merantau setelah kuliah atau belajar? Kalau ini pasti ya, pasti saya akan kembali gitu. Saya akan kembali. Kalau saya kuliah di luar negeri misalnya, saya akan kembali ke Indonesia karena itu sudah jadi tekad saya dari sejak awal. Dan apa istilahnya, orang tua saya juga bilang bahwa apa istilahnya gini, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi keluar kalau kamu akan gini, buat apa menjadi emas di negeri orang, biarlah menjadi batu di negeri sendiri daripada emas di negeri orang. Maksudnya setinggi-tingginya kita, ilmu kita gitu ya. Kalau kita itu berfungsinya buat orang lain, bukan ke orang yang sudah membesarkan kita, bukan kepada orang-orang yang sudah berperan dalam hidup kita, ya buat apa? Itu ya jelas ya. Cuman saya nggak mematok bahwa saya karena berasal dari Sumatera Barat terus saya pasti akan di Sumatera Barat berkarir, itu juga enggak. Karena masih ada mungkin bisa sekarang nasional, ya nggak harus di Sumatera Barat gitu kalau memang ini. Nah itu jawaban yang untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apa sih tadi, lupa lah. Yang pesan kedua, untuk pelajar untuk mendapatkan jurusan yang tepat. Kalau untuk mendapatkan jurusan yang tepat sebenarnya saya nggak bisa apa ya istilahnya. Itu sebenarnya setiap orang punya dinamika yang berbeda-beda Mbak. Punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang yang dia bisa menentukan jurusannya sendiri tanpa diintervensi oleh keluarga. Ada juga orang yang harus akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua atau disarankan oleh guru gitu. Dan mereka nggak punya pilihan lagi. Nah, jadi sebenarnya bagi saya ketika kita sudah menentukan saya akan mengambil jurusan ini, terlepas dari apapun latar belakangnya, mau disuruh orang tua, mau keinginan sendiri, kita harus benar-benar menjalani itu.
what you have started, you have to finish it. Gitu. Apa yang sudah kamu mulai, maka kamu harus menuntaskannya gitu. Apapun resikonya, karena tetap berjalan aja gitu. Bagi saya sih ya tetap seperti kayak mengalir aja. Sama kayak saya ambil contoh konkret. Sama kayak sekarang ini, saya sudah memutuskan untuk apa istilahnya mengambil jurusan ke apa kampusnya kampus Oxford gitu ya. Sedangkan saya masih berjuang untuk mendaftar ke sana meskipun LPDP saya sudah lulus. Banyak sekali apa istilahnya itu masih ada kemungkinan saya itu belum diterima. Itu ada kemungkinan. Cuman ketika saya sudah memilih itu gitu. Saya sudah memilih itu. Ya bismillah, saya tetap akan berjuang semampu saya. Meskipun nanti hasilnya tidak sesuai harapan, ya sudah gitu. Saya sudah menentukan itu. Itu semacam pertanggungjawaban lah terhadap apa yang sudah kita pilih. Nah, teman-teman juga ketika sudah menentukan suatu jurusan, terlepas apapun alasannya gitu. Mau dipaksa, mau keinginan sendiri, ya jalani aja gitu. Pasti ada sesuatu yang terbaik selama kita apa istilahnya? Selama kita yakin gitu dan mau berusaha. Itu aja sih. Mungkin Mbak. Terima kasih. Mungkin saya langsung tutup karena waktunya tinggal sedikit lagi, Mas Hamdi. Nah, untuk teman-teman pelajar, menurut saya Mas Hamdi ini sudah sangat lengkap memberikan masukan untuk teman-teman yang akan kuliah ke perguruan tinggi, terutama tentang sudut pandang, bahkan sampai dalam pilihan dan intervensi. Jadi, semoga ini bermanfaat, dan kami dari UAM Official sangat berterima kasih kepada Mas Hamdi karena sudah mau menjadi dan bersedia menjadi narasumber di Kisah Kasih Jurusan. Baik, sama-sama Mas Mbak. Hamdi, saya minta maaf selaku moderator kalau ada banyak salah kata dan kesalahan yang lainnya. Jadi ini saya tutup ya. Ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Hamdi, sama-sama, amin. Sukses juga untuk Mas Hamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya out ya Mbak. Ya.